Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah yang dinanti-nanti ya. Kisah dari Mas Dhani SBR. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Ritual pelepasan ilmu hitam dari tubuh Bang Edu. Warung kopi Bang Doni. Sore itu, di warung kopi Bang Doni, sudah berkumpul Nani dan yang lainnya. Mereka semua baru saja tiba untuk menunggu kedatangan Doni yang sebelumnya mengambil barang-barang milik Dira yang tersisa. Semuanya langsung memesan minuman masing-masing, termasuk Dira yang saat itu sontak berkata, "Teman-teman, maaf ya, kalau berkenan hari ini Dira mau traktir semuanya. Soalnya Dira dapat mandat dari Eyang untuk traktir teman-teman semuanya." Asik, makasih ya Dira, sahut Boni senang. Wajah yang lain pun ikut tersenyum bahagia mendapat traktiran Dira di hari itu. Ya Dira, nanti tunggu Bang Doni ya. Tadi dia lagi ngabarin kalau barang-barang milik Dira udah diambil, ucap Nani. Terima kasih ya Kak Nani, sahut Dira lega. Namun, suasana bahagia di sana berubah sedikit agak kaku ketika Doni datang bersama dengan Radol. Di situ, Doni menyuruh Radol untuk menyerahkan sendiri barang-barang yang telah dicurinya dari Dira. Radol, buruan dah, lu kasih diri. Sekalian lu minta maaf sama si Dira. Sekalian sama yang lainnya juga yang pernah lu gangguin, perintah Doni. Di situ, Radol langsung menuruti apa kata Doni. Dengan sedikit menunduk, Radol berkata pada Dira, Dira, ini tas kamu ya. Saya minta maaf kalau udah mencuri tas kamu. Saya nyesel udah ngelakuin itu. Sama yang lainnya juga saya minta maaf ya. Saya janji dah gak bakalan ngulangin lagi, ujar Radol dengan nada penuh penyesalan. Iya gak apa-apa, saya maafin, sahut Dira bijak. Yang lainnya pun juga ikut memaafkan perbuatan Radol sebelumnya. Namun tidak dengan Ali. Ali nampak diam saja hingga Doni pun berkata, "Lah, itu tempe mendoan belum ngasih jawaban. Ali, lu mau maafin si Radol apa kagak? Kalau kagak, ntar lu berdua gua adu di kebun belakang. Kalau emang lu masih penasaran," ucap Doni yang sedikit jengkel pada perilaku Ali. Di situ Ali pun takut sehingga dia hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian Doni mengajak Radol ke area taman. Di sana mereka berdua nampak duduk dan mengobrol. Ternyata sebelumnya Doni tak jadi menjebloskan Radol ke dalam penjara. Doni tak tega melihat ibu dan adiknya bila harus ditinggalkan oleh Radol yang notabene sebagai tulang punggung keluarga. Namun di sini Doni meminta pada Radol untuk berhenti berjualan narkoba, dan sebagai gantinya Doni mempekerjakan dirinya di kafe warung kopi Bang Doni. Doni pun langsung memanggil Nani dan memberitahukannya tentang rencana untuk mempekerjakan Radol di warung kopi Bang Doni. Pada awalnya Nani agak ragu, namun setelah Doni memberitahukan alasannya, Nani pun langsung setuju. Ya, Radol yang memang seorang begundal, rupanya sangat bertanggung jawab pada keluarganya sehingga ia terpaksa melakukan pekerjaan haram tersebut. Doni juga tak lupa memberitahukan kepada para karyawan di kafe warung kopi Bang Doni jika mereka akan kedatangan personil baru. Semuanya nampak berkumpul di area taman untuk mendengarkan pemberitahuan dari Doni.
Teman-teman, besok kita bakalan ada teman baru ini. Ya, saya harap bantu dia ya. Ajarin buat kerja di sini, ujar Doni. Di situ Radol nampak sedikit terharu, matanya berkaca-kaca, sedikit berlinang air mata. Lah, dia malah mewek kayak di TV-TV lu. Kalau dikasih hadiah nangis, orang mau dikasih hadiah senang malah nangis, ujar Doni disambut gelak tawa semuanya. Sementara itu, dengan batik khas Jawa dan blangkon di kepalanya, seketika Pak Slamet dengan gaya khas layaknya seorang abdi dalam keraton langsung memberi sambutannya untuk penyambutan Radol. Hal itu langsung membuat Doni mengerutkan dahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Doni selaku pemilik tempat ini, yang saya hormati Mbak Nani selaku yang mengatur keuangan di tempat ini, yang saya hormati juga Mas Gembul selaku yang mengatur makhluk halus di tempat ini. Mendengar itu, Doni langsung menyela. Pas Lem, udah, jangan kebanyakan orang yang dihormatin, langsung aja to the point. Oke, baik Mas Doni kalau begitu. Saya selaku petugas depan ingin mengucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung di dalam keluarga ini. Semoga Mas Bendol, Radol Pak Lem, Radol, nama dia Radol bukan Bendol. Selak Doni lagi. Maaf, dimaafkan. Semoga Mas Radol akan kerasan berada di tempat ini. Saya dan juga teman-teman semua akan ikhlas membantu Mas Radol untuk melaksanakan tugas-tugasnya di sini. Dan saya harap semoga Mas Radol tidak sungkan untuk meminta bantuan saya kapanpun dan dimanapun. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkap Pak Slamet. Karena jengkel, Doni pun berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Lurah Purbalingga. Ada yang mau ngasih sambutan lagi kagak? Tanya Doni sekaligus meledek Pak Slamet. Mendapati hal itu, semua orang nampak cengengesan, namun tidak dengan Pak Slamet. Dia tak sadar jika dirinya telah diledek oleh Doni. Kemudian semua orang pun langsung menyalami Radol sebagai bentuk salam perkenalan dan ucapan selamat datang padanya. Radol tidak menyangka jika dirinya akan mendapat sambutan hangat dari seluruh pegawai kafe warung kopi Bang Doni. Setelah semua kembali bekerja, Radol kemudian mengucapkan terima kasihnya kepada Bang Doni karena telah memberikannya pekerjaan. Makasih ya Bang, saya udah diterima di sini, ucap Radol. Ya, tapi lu kudu janji, lu kudu berhenti jualan barang-barang haram yang begituan. Apalagi sampai berani bawa kemari tuh barang. Awas aja lu ya, ujar Doni mengingatkan. Iya, siap Bang. Terus saya mulai kerjanya kapan ya Bang? Tanya Radol. Ya besok pas lu selesai kuliah. Lu atur dah jadwal lu masih Gembul tuh ya. No, orangnya yang badannya paling lebar. Lu kalau ngomong sama dia hati-hati. Kalau lu sampai salah ngomong bisa ditelen sama dia, ungkap Doni yang anehnya membuat Radol percaya. Ya, memang jika diperhatikan, sosok Gembul cukuplah sangar. Dengan tubuh besar dan wajah yang sekilas tak ramah, semua orang akan berpikir ulang untuk mencari gara-gara dengan sosok Gembul. Keesokan harinya, pagi itu, di kediaman Bang Doni, sudah berjejer para pembeli nasi uduk buatan Mak Zubaidah. Doni yang sedang duduk di depan pelataran rumahnya nampak termenung saat Mak Zubaidah melayani para pembeli dagangannya. Setelah situasi warung mulai sepi, Mak Zubaidah pun bertanya pada Doni apa yang sedang difikirkannya. Tong, lu lagi mikirin apaan sih? Mak perhatiin dari tadi, diem baik lu. Kagak mah, kagak ada apa-apa, jawab Doni singkat. Jangan bohong dah lu. Mak perhatiin ya, dari selesai makan nasi uduk, lu diem baik. Si Jumeri sama Gembul udah ke dalam, lu masih aja bengong di mari. Emangnya ada apaan sih Tong? Ngomong sama emak kalau ada apa-apa. Lu jangan-jangan berantem lagi ya sama si Nani ya? Tanya Mak Zubaidah menebak-nebak. Kagak mau, Doni kagak berantem sama si Nani. Ya lah ngapa sampai kesana-sana sih? Doni cuma kepikiran Doni tuh nolongin orang, bakal kerja ikut sama Doni. Nah, tapi nih orang mantan pengedar narkoba sama orang yang udah maling tasnya si Dira.
Masalahnya pas Doni ke rumah dia, dia itu ternyata yang nyari duit di keluarganya, Mak. Dia tinggal sama ibu sama adiknya doang. Perempuan adiknya, mana lagi sakit tuh adiknya. Niatnya Doni tadinya mau jeblosin dia ke penjara, mau Doni bawa ke kantor polisi. Tapi ngeliat keluarganya yang kayak begitu, Doni kagak tega dah, Mak. Malahan Doni nawarin dia kerja sama Doni. Kira-kira menurut Emak bagaimana ya, Mak? Ungkap Doni sekaligus bertanya tentang pendapat ibunya. Doni, kalau lu niatnya mau nolongin orang, jangan ragu-ragu. Jangan pernah lihat masa lalu orang itu. Selama dia masih mau tobat, ya lu kudu nolongin. Insya Allah pahala lu gede ya, Tong. Ujar Mak Zubaida bijak. Tapi orang mah bisa berubah kan ya, Mak ya? Kalau yang dulunya jahat, dia bisa berubah jadi orang baik kan, Mak? Tanya Doni lagi. Ya bisa, Tong. Allah itu Maha Kuasa. Dia bisa bolak-balikin pikiran manusia, jawab Mak Zubaida. Mendengar kata-kata dari Mak Zubaida, Doni sedikit lega. Jujur saja, dia memang masih ragu pada keputusannya untuk mempekerjakan Radol. Namun saat ia mendengar petuah dari ibunya, perasaan ragu itu seketika luntur. Tak lama kemudian, dari arah belakang Bonis keluar dari dalam rumah dengan wajah yang terlihat gusar. Bang Doni, emang beneran ya? Kata si Lili, abang udah nerima Radol kerja di kafe. Please deh bang, si Radol itu kan yang ngambil tasnya si Dira. Dia juga orang begajulan. Emang abang gak tahu apa? Jadi gak enak lagi dah warung kopi Bang Doni. Tanya Bonis merasa keberatan pada keputusan Doni. Bonis, ini abang lu lagi bingung, dia mau nolongin orang. Lu bantu, ngapa abang lu bantu? Jangan ngoceh baik, ucap Mak Zubaida yang nampak mendukung keputusan Doni. Mendapati itu, Bonis pun hanya bisa cemberut. Dia pun tak berani melanjutkan pertanyaannya. Di siang harinya, saat itu Radol nampak menemui Jos di tempat biasa mereka berkumpul. Di situ, Radol mengungkapkan niatnya untuk berhenti menjual barang-barang haram tersebut. Jos, gua mau berhenti, Jos. Wah, gak mau lagi nih jualan beginian, ucap Radol yang langsung memberikan beberapa plastik kecil berisi narkoba itu. Serius lu, Dol? Lu ntar dapet dari mana lagi? Adek lu kan lagi sakit. Lu juga butuh pemasukan, Dol, saut Jos terkejut. Gua udah kerja sekarang, Jos. Gua mau nyari uang halal aja, bakal emak sama adek gua. Gua mau berhenti dari kerjaan beginian, ungkap Radol. Di situ, Jos pun bertanya kepada Radol mengenai pekerjaan barunya. Radol pun memberitahu jika ia sudah bekerja di sebuah kafe di Bilangan, Bekasi. Kalau emang itu jadi keputusan lo, gue gak bisa maksa. Tapi Dol, lo kudu ingat, bandar kita yang udah mempekerjakan kita selama ini, Bang Yudo, dia itu gak suka orang yang pernah kerja sama dia keluar begitu aja. Soalnya dia takut kalau rahasia dia sampai kebongkar. Ya gue sih sebagai temen cuma nyaranin lu hati-hati aja mulai sekarang. Gue takut lu sampai diapa-apain sama dia, ujar Jos mencoba memperingatkan Radol. Mendengar kata-kata itu, Radol hanya terdiam. Dia tahu jika langkah yang diambilnya memiliki sebuah resiko. Radol pun langsung meninggalkan Jos untuk segera masuk ke kelasnya. Di siang harinya, saat mata kuliah kedua selesai, para mahasiswa berhamburan keluar kelas untuk makan siang, termasuk juga Radol yang saat itu berniat pergi ke kantin. Di kantin, tanpa sengaja ia melihat Bonis, Lili, dan yang lainnya berkumpul. Kemudian Radol pun mendatangi mereka dan kembali meminta maaf atas perbuatannya dulu, termasuk kepada Ali dan juga Dira. Mereka yang pada awalnya sedang bercanda ria tiba-tiba terdiam karena kedatangan Radol. Teman-teman, maafin gue ya kalau dulu gue punya banyak salah, terutama sama Dira sama Ali juga nih, ungkap Radol tulus. Di situ Dira, Eis, dan Lili nampak tersenyum, sementara Bonis dan Ali nampak terdiam. Seketika Lili pun membalas perkataan Radol. Ya Dol, gak apa-apa, Dira kan udah maafin lo. Ya kan Dira, saut Lili disusul anggukan dari Dira. Ali juga udah, tapi Ali kan emang gitu,
Dia itu kayak singa doang laki-laki, dalemannya mah putri malu. Ledek Lili disusul senyuman dari semuanya. Mendengar kata-kata itu, Radol pun merasa lega. Dia nampak tersenyum sambil sedikit mengangguk. Kalau begitu, syukur deh ya. Oh iya, lu siang ini udah mulai aktif kerja kan di kafe? Tanya Lili. Ya udah, ini juga niatnya mau langsung ke sana. Soalnya kan Bang Doni udah ngasih perintah buat langsung belajar kerja di sana. Jawab Radol. Kemudian Radol pun pergi meninggalkan kantin dan berangkat menuju kafe warung kopi Bang Doni. Sepeninggalan Radol, Lili pun bertanya pada Bonis mengenai sikapnya barusan yang nampak diam dan cemberut. Nis, lu kenapa sih? Cemberut baik dari tadi, tanya Lili. Iya nih teh Bonis, itu semuanya nyampe dilalerin begitu, sahut Is. Gue gak tahu deh pikiran abang gue. Ngapain sih si Radol yang begajulan begitu diajak kerja sama dia? Ntar kan kafe Bang Doni jadi berantakan, ungkap Bonis. Jangan begitu. Kali aja Bang Doni udah tahu kalau si Radol itu mau berubah. Lu kan juga lihat tadi dia udah mau minta maaf. Terus gayanya juga sekarang udah berubah, gak belagu lagi kayak dulu, saut Lili. Tapi tetap aja gue gak suka, ucap Boni sambil merengut. Jangan kebangetan benci Nis, ntar ujung-ujungnya bisa suka loh, ucap Lili yang seketika menggoda Bonis. What? Hello, he's not my type, you know, jawab Bonis disusul suara tertawa dari yang lainnya. Sementara itu, tak lama berselang, Radol baru sampai di depan kafe warung kopi Bang Doni. Setelah ia memarkirkan sepeda motornya, Radol pun langsung disambut hangat oleh Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bendol sudah sampai. Apakah Mas Bendol sudah mulai aktif bekerja hari ini? Tanya Pak Slamet. Waalaikumsalam. Udah Pak Slamet. Maaf Pak Slamet, nama saya Radol, bukannya Bendol, jawab Radol. Waduh, oh iya, maafkan saya yang lupa terus. Soalnya saya itu selalu teringat dengan teman saya yang bernama Bendol. Dia teman di kampung saya dulu. Dia itu suka mengarit, mencari rumput di sawah. Soalnya kambing bapaknya itu sangat banyak. Dia itu sebenarnya orang kaya loh, tapi dia itu tidak sombong. Kebetulan dia itu adalah teman SD saya, Mas. Saya dan dia selalu bersama hingga sampai dengan SMA. Saya juga yang membantu dia mendapatkan pacar. Soalnya dia itu nggak bisa nulis surat cinta. Ungkap Pak Slamet. Di situ, karena sungkan, Radol pun dengan setia mendengarkan cerita dari Pak Slamet. Hingga tak terasa, hampir 20 menit berlalu, Radol mendengarkan cerita yang cukup panjang yang seakan tak kunjung selesai dari Pak Slamet. Dia itu ya Mas, sampai sekarang masih suka menghubungi saya. Nah sekarang itu, si Bendol itu sudah punya anak 3. Anak pertamanya, saya lah yang mengantarkan sunatan. Konon, dia meminta saya untuk mengantar anak kedua dan ketiganya kalau ingin sunat. Wow, ya saya bersedia dong. Istrinya juga sama Mas. Dia itu selalu menanyakan tentang kabar saya. Ungkap Pak Slamet yang tiba-tiba terhenti oleh ucapan dari Radol. Apa Slamet? Ini maaf banget ini. Udah hampir setengah jam. Saya ditungguin sama Bang Doni di dalam. Soalnya kan ini hari pertama saya kerja. Walah, kenapa Mas Bendol gak bilang-bilang? Maksud saya Mas Radol. Ya wis, nanti malam akan saya lanjutkan ceritanya. Kalau saya lupa, tolong diingatkan, saut Pak Slamet. Di situ Radol pun bergegas masuk untuk menemui Bang Doni yang sudah berada di dalam. Di situ, raut wajah Doni sedikit kecewa pada Radol karena ia yang sudah menunggunya sedari tadi. Dol, lu pergi mana sih? Janji jam 1:30 udah di sini. Ini udah hampir jam 2 lewat, Dol. Tadi gue tanya sama Lili, katanya lu udah jalan kemari dari tadi. Kemana dulu lu? Kemana lagi? Tanya Doni. Maaf bang, saya sebenarnya mah udah hampir dari tadi, tapi saya diajak ngobrol sama Pak Slamet. Saya kagak enak bang ninggalinya, jawab Radol sambil tertunduk. Ya ampun Dol, pantesan aja si Slam tuh Pak Slamet, dia pasti nyerocos mulu, ya kan? Kalau cerita, gue kasih tahu sama lu ya, gue itu radio butut. Lu kalau bisa ngehindar dah, kalau dia udah cerita, tuh orang demen buat ngomong. Dia udah cerita, seharian gak kelar-kelar, ungkap Doni. Oh, gitu ya bang, saya baru tahu bang, maaf, saut Radol.
Udah, sekarang juga lu samperin dah tuh si Gembul. Dia lagi di belakang no. Perintah Doni pada Radol. Radol pun langsung pergi ke belakang untuk menemui Gembul. Di sana, ia masih mengingat ucapan Doni bahwa dirinya harus berhati-hati dan tidak salah bicara saat berhadapan dengan sosok Gembul. Doni yang pernah menggambarkan sosok Gembul sebagai sosok yang sangar. Bagaimana tidak, perawakan Gembul yang tinggi besar dan juga lebar dengan wajah yang jarang tersenyum membuat siapapun merasa takut saat berhadapan dengannya. Radul berpikir, jika Doni yang perawakannya biasa saja bisa sangat kuat, apalagi Gembul yang memiliki bobot serta ukuran yang tidak biasa itu. Saat itu, Gembul sedang sibuk membereskan gelas dan piring yang habis dicuci. Maaf, permisi Mas Gembul, ucap Radol dengan sopan. Mendengar itu, Gembul langsung membalikkan tubuhnya dan menatap Radol dengan tatapan tajam seakan sedang menatap buruannya seperti seorang raksasa. Dalam hati, Radol berkata, "Aduh, mati gue nih, gede banget nih orang badannya." Namun, seketika perasaan Radol mulai lega saat Gembul mulai berbicara. "Oh, Radol, kamu sudah mulai kerja di sini ya? Ya sudah, kamu mulai dari dapur ya hari ini ya." Wajah Gembul pun berubah menjadi sangat ramah. Ternyata Gembul bukanlah sosok mengerikan seperti yang difikirkan Radol sebelumnya. Kemudian Radol pun melakukan instruksi yang diberikan oleh Gembul. Dia nampak rajin dan telaten dalam melakukan tugasnya di hari itu. Sementara Doni yang sedang santai duduk di bangku taman, tiba-tiba saja kedatangan tamu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Doni. Rupanya orang itu adalah Edu dengan setelan gamis dan kopiah berwarna putih. Edu nampak tersenyum saat menyambangi Doni. Abang, duduk bang, kopi ya, ujar Doni yang langsung menawari Edu kopi. "Boleh bang, tapi jangan pakai gula ya," jawab Edu sambil tersenyum. Doni langsung meminta Gembul untuk membuatkan secangkir kopi hitam panas tanpa gula. "Ini ngomong-ngomong, abang dari mana? Mau kemana bang? Tumbenan mampir," tanya Doni. "Kebetulan saya dari pasar. Lewat sini ya, sudah sekalian aja mampir," jawab Edu. "Oh iya bang, mampir aja kalau lewat sini. Kalau kagak ada saya, telepon aja. Saya pasti langsung meluncur dah," ujar Doni. "Ya Don, terima kasih. Alhamdulillah, saya jadi punya banyak saudara," sahut Edu bersyukur. Tak lama kemudian, Radol pun mengantarkan pesanan kopi untuk Edu. "Loh, apa lu yang nganter, Dol? Gimana? Udah bisa emang ya?" tanya Doni. "Mas Gembul lagi ngelayanin tamu yang lain. Alhamdulillah." "Bisa bang," jawab Radol. "Saya permisi dulu ya bang, mau ke belakang lagi nih," ucap Radol. Di situ Doni nampak tersenyum melihat perubahan Radol yang cukup signifikan. Bagaimana tidak, Radol yang awalnya adalah seorang pemuda begajulan kini berubah sopan dan santun dalam berbicara. "Itu bang, pegawai baru. Dia tadinya berondolan, malahan jadi pengedar. Saya sempat mau geret dia ke kantor polisi. Pas saya ke rumahnya, saya jadi kesian deh bang. Soal di rumahnya ada emak sama adenya. Terus dia juga yang nyari makan bakal keluarganya. Soalnya kan ibunya udah kagak kerja," ungkap Doni. "Ya, walaupun perbuatannya salah, dia masih bertanggung jawab atas keluarganya. Itu bagus. Yang penting dia mau meninggalkan kehidupan yang salah itu. Kalau saya lihat-lihat, dia itu sebenarnya anak baik, Don. Tapi keadaan dan lingkungan lah yang membuat dia seperti itu. Syukurlah kamu mau menolong orang-orang yang ada di dalam posisi itu," timpal Edu bersimpati pada Doni. "Ya bang, mudah-mudahan aja dia bisa berubah ya, meninggalin kehidupan yang lamanya," ucap Doni berharap. Di situ, tiba-tiba saja Edu mengutarakan sesuatu dan bertanya pada Doni. "Oh iya Don, saya ingin nanya nih. Kamu kan sempat menghilangkan ilmu Aki Dudung. Apa kamu juga bisa meruqyah saya Don? Saya ingin menghilangkan ilmu-ilmu yang dulu pernah saya pelajari itu," tanya Edu serius. "Waduh, sebenarnya mah yang ngilangin ilmunya Aki Dudung itu bukan saya bang. Itu mah saya mah kagak bisa apa-apa. Tapi kalau abang mau diruqyah, gampang. Ntar sama si Gembul aja ya. Kebetulan dia jago itu," jawab Doni
dengan mata berbinar. Edu pun langsung merespon baik perkataan Doni. Alhamdulillah. Apa dia bisa bantu saya, Don? Ya bisa banget. Benar ya, saya panggilin dia, ucap Doni bersemangat. Di situ, Doni pun langsung memanggil Gembul agar menghampirinya. Gembul yang baru saja mengantar pesanan pelanggan langsung mendatangi Doni dengan tergesa-gesa. Ada apaan sih bang, manggil-manggil saya? Tanya Gembul penasaran. Sini Bul, lu duduk dulu. Nah, ini Bang Edu ada perlu sama lu, ucap Doni yang langsung menyuruh Gembul untuk duduk sejenak. Setelah Gembul duduk di kursinya, Doni pun langsung memberitahu Gembul perihal permintaan Edu tersebut. Gimana Bul? Lu kira-kira bisa kagak? Terus kalau emang lu bisa, nah kira-kira kapan dan di mana enaknya? Tanya Doni. Mendengar perkataan Doni, Gembul pun langsung menatap ke arah Edu yang mencoba menerawangnya. Setelah beberapa saat, Gembul pun kembali dari penerawangannya. Di situ, ia pun berkata, "Wah, Bang Edu kayaknya sudah mempelajari banyak ilmu ya Bang. Salah satunya ilmu kebal. Pasti Abang sering sesak napas sama panas dingin ya." Rupanya tebakan Gembul tepat. Edu langsung mengiyakan apa yang dikatakan Gembul barusan. Iya Mas, saya sering sesak nafas. Kadang-kadang juga saya sering meriang. Padahal sebelumnya saya tidak sakit apa-apa. Wah, ini insya Allah bisa dihilangkan Bang Edu. Tapi butuh usaha ekstra. Soalnya bakal ada perlawanan dari ilmu hitam yang ada di badan Abang. Jadi nanti prosesnya Abang bakalan kayak orang kesurupan. Ilmu ini akan mengendalikan Abang, ungkap Gembul. Lah, serem amat. Terus bagaimana dong Bul? Ucap Doni yang ikutan bertanya. Kalau bisa Bang, ini dilakukan di tempat yang sepi aja dan aman terkendali, jawab Gembul. Yang sepi sama aman tuh maksud lu bagaimana sih Bul? Tanya Doni lagi. Yang gak ada orang Bang, biar gak jadi pusat perhatian. Sama aman maksudnya Bang Edu bakalan berontak-berontak. Jadi tempatnya harus jauh dari benda-benda tajam ataupun benda-benda keras yang bisa membahayakan Bang Edu sendiri. Soalnya nanti Bang Edu bakalan sedikit ngamuk, ungkap Gembul panjang lebar. Nah, kalau begitu mah di sini aja Bul, nunggu kita tutup. Kan udah sepi tuh. Nah terus tempatnya juga ada di taman tuh. Kan di tengah-tengah taman tuh ada luas. Selain itu tanahnya rumput. Jadi kalau kebanting kagak begitu sakit. Bagaimana Bang Edu? Tanya Doni meminta persetujuan Edu. Kalau saya ikut saja Don. Yang terpenting ilmu-ilmu yang ada di badan saya menghilang. Saya soalnya sudah tidak nyaman punya ilmu-ilmu ini, sahut Edu pasrah. Cocok kalau begitu. Nah terus kapan waktunya bulan enak? Tanya Doni. Oh, kalau sekarang kan hari Kamis rame pengunjung yang datang di sini. Besok juga sama. Kayaknya hari Senin aja deh Bang. Soalnya biasanya kan pengunjung di sini Senin agak sepi. Jadi kita bisa tutup lebih awal, ucap Gembul memberi masukan. Ya udah, kalau gitu biar hari Senin aja ya Bang. Ntar Abang kemari. Ya sekitar jam 9:30 aja dah, ujar Doni. Baik Don, terima kasih. Mas Gembul, saya juga terima kasih sudah berkenan ingin menolong saya, ucap Edu dengan mata sedikit berbinar. Ya Bang Edu sama-sama, sahut Gembul disusul anggukan dan senyuman dari Doni. Don, Mas Gembul, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau membantu saya. Alhamdulillah, ada secercah harapan untuk menghilangkan ilmu-ilmu yang ada pada diri saya. Oh iya, saya mau pamit dulu. Soalnya waktu asar sudah dekat. Saya harus kembali ke masjid. Terima kasih atas kopinya ya Don, ujar Edu yang berniat berpamitan pada Doni dan Gembul. Di malam harinya, saat pengunjung sudah mulai sepi, Doni nampak duduk di depan kafe warung kopi Bang Doni miliknya. Di situ, dia melihat Pak Slamet sedang menyapu area parkir dan seketika ada yang mengganggu penglihatannya. Pak Slem, sini dah, panggil Doni pada Pak Slamet. Mendengar itu, Pak Slamet pun langsung menghampiri bosnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Doni. Ada apa kegerangan yang membuat Mas Doni memanggil saya? Tanya Pak Slamet penasaran. Gini Pak Slem, saya lihat-lihat nih ya, Pak Slem pakai baju batik sama belangkon itu mulu ya. Apakah ganti-ganti? Ujar Doni. Iya Mas Doni, saya suka sekali memakai baju dan belangkon ini. Oleh karena itu saya memakai terus setiap harinya. Terkadang tidur saja saya pakai loh Mas, ungkap Pak Slamet. Bujuk dah, bosan ngitung tuh baju sama belangkonnya.
Tolong jadi pakai tiap hari ya Pak Slem. Saya kagak mau. Nanti tamu yang datang kemari keganggu tuh sama bau bajunya Pak Slem. Dipakainya seminggu sekali aja. Ntar saya beliin lagi dah. Perintah Doni. Tapi Mas Doni tenang saja Mas. Baju ini setiap harinya sudah saya semprotkan minyak wangi. Lagi pula saya ini kan tidak pernah keringatan, jadi aman. Ucap Pak Slamet mengelak. Kagak pernah keringatan. Pak Slem orang apa tiang listrik? Hah? Lagi pula kan kena debu juga sama asap knalpot Pak Slem. Tetep aja ntar baunya malah kagak karuan. Pokoknya saya kagak mau kalau Pak Slem pakai baju sama belangkot tiap hari ya. Ntar saya beliin lagi biar bisa ganti-gantinya Pak Slem, ujar Doni mengingatkan Pak Slamet. Baiklah jikalau memang begitu, siap Mas Doni. Baju dan belangkot ini akan segera saya cuci, saut Pak Slamet yang akhirnya menuruti perkataan Doni. Setelah itu Doni sempat menengok ke arah dalam kafenya. Di situ dia melihat Radol yang bekerja cukup giat. Ada perasaan lega melihat Radol yang bekerja dengan rajin. Namun ada juga perasaan ragu yang mengingkapi pikiran Doni karena cerita-cerita yang Doni dapat mengenai Radol sebelumnya. Akhirnya Doni pun langsung mengajak Radol berbicara empat mata dengannya. Gimana Dol? Kira-kira lu betah kagak kerja di sini? Tanya Doni. Betah bang, jawab Radol singkat. Oke dah kalau gitu. Tapi gue mau selain lu berhenti jualan narkoba, lu juga kudu ngilangin kebiasaan mabok lu. Gua agak mau punya pegawai yang suka mabok, apalagi pakai narkoba. Kalau ketahuan langsung gua pecat, ujar Doni tegas. Mendengar itu Radol malahan tersenyum. Kalau boleh jujur mah bang, saya nggak suka main begituan. Saya ini kagak pernah mabuk sebenarnya bang, ungkap Radol. Namun Doni ragu dengan perkataannya. Gue denger lu suka mabok. Nah terus pas lu lagi nganuin si Ali sama Dira tuh katanya lu lagi mabok, tanya Doni. Cuma saya pura-pura doang bang, soalnya kan saya pengedar narkoba. Jadi saya harus belaga kayak gitu bang, ungkap Radol yang membuat Doni terkejut. Tanya itu Radol juga mengungkapkan jika dirinya terpaksa menjadi pengedar narkoba karena faktor himpitan ekonomi, sehingga dia pun harus berperilaku berbeda dengan jati dirinya yang asli. Mendengar itu, Doni merasa lega jika keputusannya merangkul Radol merupakan langkah yang tepat, karena ternyata Radol merupakan sosok anak yang baik. Iya, gue mau nanya ini, adek lu sebenarnya sakit apaan sih? Tanya Doni penasaran. Waduh, saya juga nggak tahu bang. Kalau pas dibawa ke rumah sakit kagak ditemuin bang penyakit yang bahaya. Tapi adik saya masih begitu aja keadaannya. Orang pinter juga udah, saya juga udah bawa kemana-mana, tetap aja bang keadaan adik saya kagak berubah-ubah, ungkap Radol. Emangnya adik lu sakitnya udah berapa lama? Udah hampir 2 tahun bang. Tapi setahun belakangan adik saya udah kagak bisa jalan. Dia cuma di tempat tidur doangan. Tapi yang penting adik saya masih mau makan bang. Terus ibu saya juga masih seger buat jagain adik saya, ungkap Radol lagi. Syukur dah kalau begitu. Ya udah, lu lanjut dah kerja lagi. Oh ya, nih, tolong lu terima, ucap Doni sambil menyerahkan amplop putih kepada Radol. Apaan nih bang? Duit lah. Ini gaji saya bang. Kan saya baru masuk bang, tanya Radol keheranan. Ini bukan gaji lu. Ini gua nitip bakal emak sama ade lu. Gaji lu mantar akhir bulan. Tapi kalau emang lu butuh terus mau kasbon, lu ngomong aja, slow, kagak ngapa-ngapa, ujar Doni menjelaskan maksud dari pemberian amplop itu. Makasih banyak ini bang. Aduh, saya kagak tahu nih bang harus gimana lagi, saut Radol yang merasa tak enak hati. Nah santai aja. Sekarang tuh lu udah jadi bagian dari keluarga KP Warung Kopi Bang Doni. Gua harap lu bisa kerja yang bener biar lu bisa ngerawat keluarga lu, ungkap Doni tulus. Saat itu Radol tak menyangka jika dirinya telah dipertemukan oleh sosok seperti Bang Doni. Walaupun kesan pertama begitu buruk, namun akhirnya berjalan dengan manis. Kemudian di waktu dan tempat yang berbeda, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor metik nampak memarkirkan kendaraannya di depan sebuah rumah yang terdapat di dalam komplek perumahan di salah satu sudut kota Bekasi. Pemuda itu
nampak memakai setelan jaket kulit dengan helm full face dan tas kecil yang menggantung di belakangnya. Dia kemudian menaruh helmnya pada kaca spion dan berjalan menghampiri pagar yang tertutup rapat tersebut. Pemuda itu nampak mengetuk pagar itu dan ternyata di balik pagar terdapat orang yang berjaga. "Siapa?" tanya sang penjaga. "Saya Jos, Bang," ucap pemuda itu yang ternyata adalah Jos, kawan dari Radol. Tak lama kemudian, pagar yang tertutup rapat itu pun terbuka dengan 2 orang penjaga di baliknya. Dengan perlahan, Jos pun mulai memasuki rumah tersebut. Rupanya, di dalam rumah banyak terdapat orang-orang yang berwajah tak ramah. Mereka nampak berkumpul seakan menunggu komando dari ketuanya. Di situ dapat disimpulkan jika rumah tersebut merupakan sebuah markas dari suatu kelompok preman. Benar saja, karena ternyata saat itu Jos mendatangi bandar yang biasa menyuplai barang haram yang dijual olehnya. Setelah di suatu ruangan, Jos nampak menghadap seorang pria dengan beberapa anak buah di sekelilingnya. Dengan wajah kasar disertai tatapan tajam, Jos nampak bergidik saat berada di dekatnya. Ya, rupanya pria itu adalah Yudo, sosok yang pernah dibicarakan Jos dan juga Radol. "Tumben lo lama nyetornya. Biasanya cepet lo kalau jualan. Terus temen lo yang satu lagi kemana tuh? Siapa namanya? Lupa gua," tanya Yudo. Anu bang, namanya Radol bang. Maaf bang, dia udah keluar bang. Dia udah gak mau lagi jualan bang. Makanya saya agak lama ngejualin barang-barang abang, jawab Jos. "Pah, dia keluar? Enak aja dia main keluar begitu aja, bangsat. Woi, lo emang pada gak ngasih tahu peraturan di kelompok kita? Siapapun orang yang udah nginjekin kakinya di sini gak bisa main keluar begitu aja, ha?" bentak Yudo yang seketika itu membuat Jos ketakutan. "Siap bang, siap. Saya udah ngasih tahu si Radol bang masalah itu, tapi dia tetap kekeh mau keluar bang," ujar Jos gugup. "Bangsat tuh bocah, dia nggak tahu berurusan sama siapa," saut Yudo sambil tersenyum sinis. Keesokan harinya, saat Doni, Jumeri, dan Gembul sedang menyantap sarapan nasi uduk buatan Ma Zubaida, saat itu Doni penasaran pada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Bang Edu, sehingga ia pun bertanya pada Gembul. "Oh iya Bul, emangnya Bang Edu punya ilmu apaan aja deh ya? Namanya lu bilang rada ribet ngilanginnya," tanya Doni. "Oh iya bang, soalnya ilmunya itu bukan ilmu sembarangan bang. Kayaknya Bang Edu pernah ngelakuin ritual yang rumit. Jadi ya gitu, ngilanginnya juga sedikit rumit. Terus gak cuma satu doang bang, tapi ada beberapa ilmu yang dia pelajari jadinya angel bang," jawab Gembul. "Lah terus kalau dia ngamuk, gua gitu megangin nanti," tanya Doni lagi. "Oh, ya siapa lagi bang? Ya abang lah. Kalau urusan yang kasar-kasar kan abang. Saya yang halus-halus." "Oh," jawab Gembul terlihat meledek Doni. "Gue bingung. Sebenarnya siapa sih bosnya? Apa kerjanya yang kasar-kasar malah gue deh ya?" ucap Doni sewot. "Bang, kalau nolongin orang itu yang ikhlas bang. Jangan kedembal mulu," saut Gembul. Gaya lo. Jangan belagu lu Bul. Minyak wangi lu Bobby ke Ambon," sentak Doni sewot. Beberapa hari kemudian, malam yang telah ditunggu-tunggu oleh Edu pun tiba. Ya, hari di mana Gembul akan menghilangkan ilmu hitam yang bersemayam di tubuhnya selama ini. Sejak jam 9 malam, Edu sudah berada di kafe warung kopi Bang Doni. Malam itu, Doni juga sudah berada di kafenya untuk membantu Gembul. "Bang Edu, kopi dulu ya. Abang kagak ngapa-ngapa kan? Nunggu tempat ini tutup dulu?" tanya Doni. "Ya Don, tidak apa-apa. Saya malah mau mengucapkan terima kasih sama kamu Don, karena sudah mau membantu saya," ujar Edu terharu. "Sama-sama bang. Nah ini mah niatan baik. Wajib buat saya ngebantu abang," sahut Doni tulus. Akhirnya, kafe warung kopi Bang Doni pun tutup. Saat itu, Rizal, Radol, Pak Slamet, dan Gembul sudah berada di taman untuk mempersiapkan tempat proses ruqyah pada Bang Edu.
Namun Doni segera menghampiri Pak Slamet agar tidak melakukan hal yang menjadi kebiasaannya. Ya, Doni melarang Pak Slamet agar tidak melakukan aksi pidato pembukaan. Pak Slem, nanti Pak Slem jangan pidato ya. Udah malam ini, saya mau buru-buru kelar. Udah capek soalnya, ucap Doni serius. Baik jikalau begitu Mas Doni, padahal tadi saya sudah mempersiapkan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, sahut Pak Slamet sedikit kecewa. Waduh, sayang banget ya, padahal saya pengen banget dengerin pidato Pak Slem. Ya udah, pidatonya disimpan aja dulu, bakal acara yang lain aja ya Pak Slem. Kalau sekarang kayaknya udah kagak perlu dah, ujar Doni berpura-pura. Kemudian Doni menyuruh yang lain segera menyingkir, meninggalkan Gembul berdua dengan Edu di tengah rerumputan itu. Gembul langsung membaca doa-doa untuk menghilangkan ilmu hitam yang bersemayam di tubuh Edu. Pada awalnya Edu nampak biasa saja, namun tak lama kemudian Edu merasakan sesak nafas kembali. Ya, rasa sesak yang sama yang sempat dia rasakan saat diruqyah oleh Danang kini datang kembali. Perutnya merasa mual dan kepalanya merasakan pusing yang sungguh hebat. Di situ Edu langsung memuntahkan isi perutnya. Dia seperti menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Tak hanya itu, Edu juga merasakan seperti ada yang ingin merasukinya. Tubuhnya gemetar, tangannya seolah ingin bergerak sendiri. Mas Gembul, ini saya kenapa Mas? Kayak ada yang mau merasuki saya, ungkap Edu. Gak apa-apa Bang Edu, jangan ditahan, saut Gembul. Dan benar saja, tak lama kemudian wajah Edu pun langsung berubah. Mulutnya menyeringai, tatapannya nampak tajam seolah sedang menatap mangsanya. Edu pun seketika mengamuk, tubuhnya menggeliat. Pada awalnya Edu hanya berada di rerumputan yang berada di tengah taman, tapi lama-kelamaan dia mulai bergerak ke arah meja kursi yang berada di sisi-sisi rerumputan tersebut. Melihat itu, Doni pun mencoba untuk menghalau Edu agar tak terkena meja serta kursi dari kafe warung kopi Bang Doni. Tanpa disangka, saat Doni mencoba menghalau Edu, tiba-tiba saja Edu menyerang Doni. Tangannya nampak mengayun ke arah Doni. Di situ, Doni pun langsung mengelak. Mulut Edu kemudian menggeram layaknya seekor macan yang lapar. Edu pun kembali menyerang Doni. Tapi Doni langsung menyadari, ya Doni mengambil ancang-ancang untuk menjatuhkan Edu di atas rumput yang tebal. Namun Edu langsung bangkit. Dia langsung menyerang Doni kembali. Lagi-lagi Doni dapat menjatuhkannya. Di situ, Doni berusaha agar ia tidak melukai Edu. Terlihat Doni hanya menangkap Edu dan melemparkannya ke atas rumput tanpa menyerang balik sedikit pun. Sudah beberapa kali Doni melakukan hal yang serupa hingga akhirnya Doni pun berteriak pada Gembul, Bul, lama banget sih lu, ini kapan selesainya ini? Tanya Doni sewot. Hingga akhirnya Doni kali ini tidak membanting Edu, melainkan Doni segera mencari posisi di belakang Edu. Dia langsung memiting Edu dan melumpuhkannya agar terbaring di atas rerumputan. Kaki Doni menahan paha Edu agar tak bangkit, sedangkan tangannya mengunci leher Edu agar ia tak bisa bergerak seperti kuncian rear neck choke di UFC. Edu dibuat tak berkutik saat dirinya mengamuk. Melihat itu, Gembul pun langsung mendekati Edu dan mengusap perutnya. Saat itu, Edu nampak mengerang kesakitan, entahlah seperti tertusuk sebuah belati. Edu seperti tak tahan ketika Gembul mengusap perutnya berkali-kali. Kemudian secara perlahan Edu pun mulai tenang. Matanya nampak setengah tertutup dan seketika ia tertidur. Doni langsung melepaskan kunciannya dan membiarkan Edu terbaring di atas rumput yang tebal. Doni segera bangkit dan bertanya pada Gembul, Bul, bagaimana? Udah kan? Alhamdulillah udah Bang, jawab Gembul. Alhamdulillah, syukur dah. Tapi kok lama banget sih ya? Buset dah, sampai gobis begini Bul. Bantingin Bang Edu mulu dari tadi. Kayak latihan silat gua, guru tuh Doni.
Maaf bang, kan saya bilang prosesnya angel. Soalnya ilmu yang dipelajarin bang itu bukan ilmu ecek-ecek bang. Lagian gak cuma satu bang, tapi ada banyak. Ujar Gembul. Alasan aja lu. Ini pasti gara-gara lu pacaran mulu nih. Makanya kemampuan lu sekarang nurun. Ucap Doni jengkel. Terserah abang dia mau nyangka apa. Tapi ini beneran bang, ini susah. Saut Gembul bersungguh-sungguh. Lah terus ini bagaimana coba? Bang Edu pingsan ini. Gimana coba? Tanya Doni. Gak apa-apa bang, bentar lagi juga sadar bang. Saut Gembul yakin. Dan benar saja, tak lama kemudian Edu pun tersadar. Dia langsung terbangun sambil memegangi lehernya. Tak hanya itu, dia juga merasakan pegal di sekujur tubuhnya. Di situ Doni pun langsung menyuruh Edu untuk duduk. Bang, duduk dulu deh bang. Jal, ambilin aqua sekalian 5 botol Jal. Ucap Doni menyuruh Rizal. Di situ, kondisi Edu sudah mulai normal kembali. Suaranya yang tadi berat, kini berangsur-angsur seperti semula. Doni mengungkapkan, jika Edu barusan telah mengalami kerasukan atas ilmu yang dimilikinya. Kini, ilmu-ilmu hitam itu telah musnah dan Edu bisa menjalani hidup dengan tenang. Bang Doni, Mas Gembul, sama yang lainnya, saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah membantu saya untuk menyingkirkan ilmu-ilmu hitam yang sudah saya pelajari dulu. Ucap Edu terharu. Iya Bang Edu, sama-sama. Emang udah jadi tugas kita sesama manusia, kudu tolong-menolong bang. Apalagi abang kan niatannya baik, mau ngilangin ilmu-ilmu yang abang pelajarin dulu, biar abang bisa fokus ibadah, ya kan? Saud Doni. Ya Don, alhamdulillah, sekarang saya merasa lega. Tidak ada lagi beban di hati saya. Ucap Edu. Oh iya, sebelum pada balik, kita makan dulu ya. Tadi si Rizal udah beli nasi goreng. Ajak Doni pada semuanya. Kemudian mereka pun makan bersama-sama. Wajah keceriaan dan rasa kebersamaan nampak terlihat. Edu, mantan pemimpin preman, dan Radol, mantan pengedar narkoba, kini telah berada di tengah orang-orang baik seperti Doni, Gembul, Rizal, dan Pak Slamet. Tak ada lagi jenjang yang memisahkan mereka. Yang ada hanya satu kata yang jelas, persahabatan. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Makin rame nih ya warung kopi Bang Doni karena ketambahan satu orang lagi, yaitu Radol. Waduh, di sini disambut langsung dia sama aksinya Pak Slem ya kan. Hampir setengah jam dia ngoceh nggak berhenti-berhenti. Waduh, kalah saya ya. Dan bagaimana di sini akhirnya Edu ya ingin melepaskan semua ilmu yang dia sudah pelajari sedari dulu, ilmu yang mengantarkan dia ke puncak dunia hitam saat itu ya, dan dia lepaskan begitu saja. Dan kembali lagi sosok Gembulah yang berhasil melepaskan ilmu-ilmu hitam yang menempel di badan Bang Edu cukup lama. Wah, keren banget kisahnya, makin rame aja dan makin makin kaya kalau menurut saya ya, karena di sini akan ada Radol. Bagaimana ke depannya nih? Apakah nanti Radol akan ikut aksi-aksi dari Bang Doni? Wah, makin ditunggu aja nih. Makasih buat Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah warung kopi Bang Doni selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, silahkan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.